Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Putri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek dengan judul pemanfaatan media digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pelanggan pada bisnis Falina Hijab. Baik, yang pertama yaitu media yang digunakan dan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Falina Hijab. Jadi, media utama yang digunakan Falina Hijab yaitu media TikTok. Dengan konten video pendek yang kreatif dan mudah diakses, TikTok menjadi tempat yang ideal untuk menjangkau audiens dengan cara yang dapat menciptakan kedekatan emosional dengan pelanggan. Jadi, hal ini menjadi fondasi dalam membangun loyalitas jangka panjang. Adapun bentuk komunikasi yang digunakan oleh Falina Hijab dalam membangun komunikasi dengan pelanggan adalah di antaranya yaitu video kreatif dan edukatif, selanjutnya live streaming, terus interaksi melalui komentar, penggunaan hashtag dan challenge, dan selanjutnya itu komunikasi promosional, terus yang selanjutnya komunikasi langsung melalui live streaming, dan yang terakhir yaitu komunikasi persuasif. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas penggunaan media digital dalam membangun komunikasi dua arah antara Falina Hijab dengan pelanggan. Nah, salah satu platform yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah platform TikTok. Sebagai media digital berbasis video pendek, TikTok memberikan ruang besar bagi merek untuk membangun hubungan dua arah yang dinamis dengan pelanggan. Media yang digunakan oleh Falina Hijab sebagai sarana untuk mempromosikan hijabnya adalah platform TikTok. Melalui media platform TikTok, Falina Hijab menggunakan fitur-fitur yang ada di TikTok untuk mempromosikan hijabnya. Yang pertama itu ada fitur live streaming di sini. Fitur live streaming ini memungkinkan untuk Falina Hijab menjual secara langsung hijabnya. Nah, selanjutnya juga ada fitur keranjang kuning, yang dimana di fitur keranjang kuning ini pelanggan bisa langsung check out atau langsung bisa memesan hijab dari Falina Hijab tersebut. Selanjutnya, Falina Hijab juga bisa membuat video tutorial berhijab atau video mix and match dalam OOTD sehari-hari, kemudian mengupload di TikTok sehingga banyak pelanggan yang tertarik dan langsung membeli hijab tersebut. Baik, berikutnya yaitu pembagian kerja tim Falina Hijab. Yang pertama, organisasi Falina Hijab sebagai dasar pembagian kerja. Struktur ini biasanya terdiri dari beberapa divisi utama seperti manajemen, pemasaran digital, desain produk, produksi, customer service, keuangan, dan logistik. Yang kedua, divisi desain dan kreatif sumber inovasi produk. Tim ini bertugas merancang model hijab terbaru, memilih bahan, menentukan palet warna, serta memastikan produk memiliki ciri khas yang membedakan dari kompetitor. Yang ketiga, divisi produksi realisasi gagasan menjadi produk nyata. Tim ini bekerja untuk memastikan bahwa semua desain dapat direalisasikan dalam bentuk fisik dengan kualitas terbaik. Mereka bertanggung jawab atas pemilihan bahan baku, pengawasan proses jahit, kontrol kualitas, dan memastikan jadwal produksi berjalan tepat waktu. Terus yang keempat, divisi pemasaran digital membangun branding dan komunikasi. Tim ini bertanggung jawab mengelola media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan. Berikutnya yang kelima, divisi customer service menjaga hubungan dengan pelanggan. Tim ini biasanya mengelola pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan yang masuk melalui WA, email, atau media sosial. Yang keenam, divisi keuangan dan administrasi mengelola aliran dana dan dokumen. Tim keuangan bertugas memastikan seluruh aspek keuangan perusahaan berjalan secara tertib dan transparan. Mereka mengatur pencatatan penjualan, pengeluaran operasional, penggajian karyawan, hingga pelaporan pajak. Yang ketujuh, divisi logistik dan gudang, penyaluran produk ke tangan pelanggan. Tim ini mengatur proses pengepakan, pengiriman, pengelolaan stok, hingga bekerja sama dengan jasa ekspedisi. Terus yang terakhir, koordinasi tim dan evaluasi berkala sebagai kunci efisiensi.
Agar pembagian kerja yang telah ditetapkan berjalan optimal, Falina Hijab melakukan koordinasi rutin antar tim melalui rapat mingguan atau bulanan. Evaluasi kerja dilakukan secara berkala untuk menilai performa setiap divisi serta mengevaluasi kendala dan pencapaian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dalam komunikasi lisan. Teknologi dalam komunikasi lisan memungkinkan percakapan langsung atau rekaman suara yang dapat diputar kembali. Ini sangat berguna dalam rapat virtual, presentasi online, atau diskusi antar tim yang tersebar di lokasi yang berbeda. Contohnya yang pertama itu ada telepon, seperti WhatsApp Call dan Google Voice. Yang kedua itu ada video conference seperti Zoom dan Google Meet, yang dimana memungkinkan komunikasi suara dan visual secara langsung. Yang ketiga itu ada voice messaging. Itu seperti WhatsApp Voice Note, Telegram, dan Messenger. Berikutnya itu ada Speech to Text Tools, itu seperti Google Dissection, Other AI, yang dimana mengubah ucapan menjadi teks untuk dokumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi oleh Falina Hijab. Di sini yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak daerah, akses terhadap koneksi 4G atau 5G masih sangat terbatas atau mahal, sehingga menghambat kemampuan individu maupun organisasi untuk mengakses platform komunikasi digital. Dalam konteks perusahaan, keterbatasan ini dapat mengganggu koordinasi antar cabang atau antar tim yang bekerja dan dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas operasional harian. Yang kedua itu ada kurangnya literasi digital pengguna. Kurangnya literasi digital menjadi hambatan yang signifikan, terutama di kalangan usia lanjut atau masyarakat dengan latar belakang pendidikan terbatas. Pengguna yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi manajemen proyek online cenderung merasa cemas atau frustasi, yang pada akhirnya menghambat kelancaran komunikasi dan kolaborasi tim. Yang ketiga itu ada kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang digital marketing. Tidak semua pelaku usaha, terutama UMKM seperti Falina Hijab ini, memiliki tim khusus yang memahami strategi pemasaran digital secara mendalam, khususnya dalam mengelola konten TikTok yang efektif. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya komunikasi dan promosi di platform tersebut. Yang keempat, keterbatasan waktu dan konsistensi konten. Pembuatan konten TikTok yang menarik memerlukan waktu, kreativitas, dan konsistensi. Banyak bisnis kesulitan untuk secara rutin menghasilkan konten yang relevan dan mengikuti tren. Yang kelima, respon terhadap komentar atau pertanyaan kurang cepat. Dalam komunikasi digital, kecepatan respon sangat penting. Beberapa bisnis belum memiliki sistem atau personel yang sigap dalam merespon interaksi pelanggan secara real time, sehingga komunikasi dua arah terganggu. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu keterbatasan akses teknologi dan peralatan produksi konten. Produksi konten berkualitas membutuhkan peralatan seperti kamera yang baik, pencahayaan, dan software editing. Jika alat ini terbatas, maka kualitas konten juga kurang maksimal sehingga kurang menarik perhatian para pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh Falina Hijab. Yang pertama adalah memberikan pelatihan khusus, yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai penggunaan alat komunikasi seperti Zoom, Google Meeting, Business Suite, serta aplikasi kolaborasi seperti Trello dan Slack. Pelatihan ini disesuaikan dengan peran masing-masing karyawan agar mereka bisa memahami fungsionalitas aplikasi yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana Falina Hijab bisa mengadakan pelatihan internal atau mengikuti workshop digital marketing dan content creation. Ini penting agar tim mampu memahami strategi komunikasi yang efektif di TikTok. Selanjutnya adalah membentuk tim khusus media sosial. Dengan membentuk tim kecil yang fokus mengelola TikTok dan media sosial lain, proses pembuatan konten bisa lebih konsisten. Tim ini juga bisa bertugas menjawab komentar dan membuat jadwal posting atau memantau performa konten yang sudah diupload. Selanjutnya adalah memanfaatkan tools otomatisasi dan analitik, yang dimana ada banyak alat bantu seperti aplikasi pengatur jadwal posting dan analitik TikTok yang bisa dimanfaatkan untuk merencanakan konten dan memantau performa kampanye digital. Selanjutnya adalah investasi bertahap pada peralatan konten. Mulailah dengan
Peralatan sederhana namun cukup efektif seperti ring light, tripod, dan smartphone yang berkamera bagus. Investasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas konten secara bertahap. Sekian solusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.